KPK tidak hanya seperti orang melihat tungau di seberang lautan yang tampak dengan jelas, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat BN, informasi menggembirakan datang dari Gedung Merah Putih. KPK 11 orang tertangkap tangan dalam OTT, operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Timur. Ini sangat menggembirakan sekali tentunya atas keberhasilan KPK ini. Tetapi tentu akan lebih menggembirakan lagi apabila KPK mampu juga melakukan OTT terhadap orang-orang oknum-oknum yang ada di KPK yang melakukan perbuatan korupsi. Apakah pemerasan, apakah korupsi dalam bentuk lainnya. Jadi istilahnya KPK tidak hanya seperti orang melihat tungau di seberang lautan yang tampak dengan jelas, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sebab yang paling susah itu adalah memberi contoh. Itu yang paling susah. Kalau sekiranya KPK mampu melakukan pemberantasan korupsi kepada pihak-pihak lain di luar KPK, tetapi tidak mampu melakukan hal yang sama terhadap dirinya sendiri, itu mungkin ironis agaknya. Sahabat BN, kita baca berita tentang OTT yang melibatkan 11 orang yang berhasil diringkus KPK ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul 11 orang terjaring OTT KPK di Kalimantan Timur, Kaltim, titik 2. Pejabat BBPJN dan swasta. Jakarta. 11 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan OTT KPK di Kalimantan Timur. Belasan orang yang ditangkap ini terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Sejauh ini KPK tangkap 11 orang diantaranya penyelenggara negara dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur dan beberapa pihak swasta, kata Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Jumat 24 November 2023 hari ini. OTT di Kaltim itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPK. Laporan itu masuk sejak Mei 2023. Ali mengatakan BBPJN Kaltim ini merupakan unit pelaksana di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. BBPJN Kaltim adalah unit pelaksana teknis UPT Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur, ujar Ali. Kasus tangkap tangan di Kalimantan Timur berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam prosesnya diduga ada suap yang bersumber pada APBN dan APBD Provinsi Kaltim. Tangkap tangan ini atas dugaan suap menyuap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan atau APBD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2023-2024 Pungkas Ali. Sahabat BN, seperti kita singgung pada awal pertemuan kita ini tadi, bahwa ini adalah prestasi yang sangat baik bagi KPK. Sangat baik. Akan tetapi akan lebih sangat baik lagi apabila KPK juga bisa menyapu bersih tindakan korupsi yang dilakukan siapapun di KPK. Sebab alangkah ironisnya kalau KPK hanya mampu menyapu halaman rumah orang lain, tetapi tidak mampu menyapu halaman rumahnya sendiri. Ironis sekali. Karena itu memang sekarang ini KPK dituntut untuk bisa memperlihatkan kepada publik, kepada rakyat, bahwa mereka di KPK itu semuanya orang-orang yang sudah terseleksi. Orang-orang yang benar-benar anti korupsi. Orang-orang yang benar-benar menjadikan korupsi itu sebagai musuhnya secara berbangsa dan bernegara, dan musuhnya sekalian secara pribadi. Sehingga dia tidak pandang bulu. Andai kata ada siapapun yang melakukan korupsi sekecil apapun, dalam bentuk apapun, dia tidak pandang bulu. Semuanya mengeroyok secara hukum pelaku tersebut. Tidak peduli apakah yang melakukannya ketua KPK, tidak peduli apakah yang melakukannya tukang sapu atau cleaning service, tidak peduli siapapun. Dan siapapun yang mengetahui ada oknum yang kelihatannya beraroma, berbau, atau ada angin-angin, atau ada asap mengepul, atau ada membayang-bayang, siapapun yang ada indikasi akan melakukan atau sedang melakukan atau telah melakukan korupsi, harus semua yang ada di KPK ini, mulai dari tukang sapu atau cleaning service sampai kepada yang lebih tinggi ketua KPK, tidak segan-segan menginformasikannya, melaporkannya. Kalau dia cleaning service, melaporkan kepada yang lebih tinggi dari dia. Ataupun kalau yang paling tinggi melakukannya, tidak segan-segan bawahannya menindaknya. Itulah tentu yang diharapkan oleh rakyat di Republik ini terhadap KPK. Sehingga KPK itu tidak peduli apakah dia menteri, apakah dia kepala UPT, apakah dia orang istana, apakah dia orang gubuk, apakah dia orang kecamatan, orang desa, orang kelurahan, orang manapun. Bagi KPK tidak ada pandang bulu siapapun asalkan dia manusia. Kalaupun dia jenderal bintang 10, kalaupun dia di atas presiden lagi pangkatnya, kalau dia melakukan korupsi, hendaknya KPK tidak segan-segan meng-OTT-nya, tidak segan-segan mentersangkakannya, tidak segan-segan menangkapnya. Yang tidak diinginkan oleh rakyat tentunya KPK menjadi pihak yang memilah-milah orang yang akan ditargetnya, yang memilah-milah kementerian yang ditargetnya, yang memilah-milah kelompok-kelompok yang ditargetnya. Itu sebenarnya yang tidak diinginkan oleh rakyat. Kalau itu yang telah dilakukan oleh KPK, berarti KPK tidak lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi sudah menjadi koalisi politik korupsi. Itu jadinya lagi. Sahabat BN,
apa yang terjadi sekarang ini di KPK memang tidak bisa lagi rakyat mengatakan bahwa KPK baik-baik saja. Demikian pula tentunya KPK pun harus menyadari bahwa tidak bisa mereka merasa tersinggung kalau rakyat mengatakan bahwa KPK itu tidak bersih dari oknum-oknum koruptor. Sahabat BN, rakyat memang terpaksa kecewa kalau KPK sendiri yang melakukan perbuatan berlawanan dengan misi KPK, yakni misi memberantas korupsi. Sekali lagi, apa yang terjadi di Kalimantan Timur ini, rakyat mengacungkan jempol. Tetapi rakyat tentu tidak menginginkan nanti seakan-akan tidak melihat apa yang terjadi di tempat dia sendiri. Alangkah baiknya kemarin ini kalau ketua KPK ini yang mengusutnya KPK sendiri. Seperti Polri dulu ketika dia mengusut Sambo. Sambo orang kuat dulu di Polri. Dia orang yang sangat berpengaruh. Dia jenderal. Tetapi bagi Polri, kalau kelihatan ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri, tidak peduli kelihatannya Polri ini dengan apa pangkatnya, apa jabatannya, apa kedudukannya. Bagi Polri, siapapun anggota Polri yang bersalah akan disapu bersih. Ketua KPK ini purnawirawan dari Polri. Ketua KPK ini, Pak Firly ini, sudah 40 tahun mengabdi di Polri. Tetapi Polri tampaknya tidak peduli dengan itu. Ketika dia diduga melakukan pelanggaran hukum, dia tidak pandang bulu. Memang tidak mudah menegakkan kebenaran. Penegakan hukum adalah penegakan kebenaran. Pantas Rasulullah pernah mengatakan bahwa anaknya sendiri pun Fatimah, kalau seandainya mencuri, dia sendiri Rasulullah yang akan memotong tangannya. Itu komitmen Rasulullah dalam penegakan hukum, dalam penciptaan keadilan. Anaknya sendiri tidak peduli dia akan potong tangan Fatimah kalau Fatimah anak tersayangnya mencuri. Nah, kita kalau di era sekarang ini kan yang banyak begitu. Kalau yang dekat-dekat dilindungi. Kalau yang musuh-musuh dicari-cari kesalahannya. Sahabat BN, yang kita inginkan tentu ke depan negara ini benar-benar negara yang berkeadilan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.